datang di video kami yang membahas seputar hak-hak asasi manusia sebagai wawasan dunia modern. Sebelum kita memulai, izin kami memperkenalkan diri. Hai, saya Felisa. Saya Tiffany. Saya Steven. Saya Wansi. Nah, sekarang kami akan mengupas tema hak-hak asasi manusia sebagai wawasan dunia modern. Topik ini sangat penting karena HAM tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan internasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak kelahiran. Hak-hak ini tidak bergantung pada ras, gender, agama, kebangsaan, atau status sosial seseorang. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan perlindungan hukum. HAM menjadi fondasi utama bagi perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di seluruh dunia. Konsep ini dirancang untuk melindungi martabat manusia dari diskriminasi dan kekerasan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan yang setara dan bermartabat. Di era modern, HAM menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Berbagai tantangan baru muncul sering perkembangan zaman seperti kebebasan berbicara yang terancam oleh penyebaran informasi palsu atau hoax dan ujaran kebencian. Privasi individu yang seringkali dilanggar dalam era digital, baik oleh perusahaan teknologi maupun pihak lain. Ketimpangan akses terhadap pendidik dan teknologi di berbagai wajah dunia. Meski konsep HAM telah diakui secara global melalui berbagai deklarasi dan perjanjian, pelanggaran HAM masih menjadi isu besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, memahami relevansi HAM dalam kehidupan modern membantu kita menyadari peran pentingnya dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kenapa sih penting membahas HAM? HAM adalah pilar utama dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Dengan memahami HAM, kita bisa menyadari hak dan kewajiban kita sebagai individu dalam masyarakat. Dan mengembangkan empati terhadap orang lain yang mungkin mengalami pelanggaran hak. Dan juga agar kita dapat mengambil tindakan kecil seperti menyuarakan ketidakadilan atau mendukung kebijakan yang melindungi HAM. HAM tidak hanya sekedar teori, tetapi menjadi alat untuk menciptakan perubahan positif. Melalui wawasan modern, HAM berfungsi sebagai kompas moral untuk menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Untuk memperkaya pembahasan tadi, kami ingin berbagi pandangan pribadi tentang pentingnya HAM dalam kehidupan kami masing-masing. Menurut saya, HAM adalah dasar dari kemanusiaan yang menghormati perbedaan dengan menghargai HAM. Kita juga menghargai keberagamaan yang ada di dunia ini. HAM memberikan kita kesempatan yang setara untuk berkembang sebagai manusia. Ini adalah hak universal yang harus terus kita perjuangkan. Tantangan HAM di era modern seperti pelanggaran privasi dan diskriminasi digital menjadi pengingat bahwa perjuangan ini belum selesai. Bagi saya, HAM adalah komitmen bersama untuk melindungi martabat manusia. Membahas HAM membantu kita memahami bahwa kita semua punya peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Sebagai seseorang yang lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, saya melihat hak asasi manusia itu sebagai wujud nyata dari penghormatan terhadap keberagaman. Di sana, yang kaya akan budaya dan suku mengajarkan saya bahwa pentingnya toleransi dan saling menghormati. HAM bagi saya adalah sesuatu fondasi yang memungkinkan kita hidup berdampingan dalam harmoni.
Dengan pembukaan ini, kami harap audiens dapat memahami pentingnya hak asasi manusia sebagai wawasan dunia modern. Selanjutnya, kami akan membahas sejarah perkembangan HAM untuk memberi konteks histori yang lebih dalam. Hak asasi manusia, sebuah konsep yang dianggap universal hari ini, tidak muncul begitu saja. Gagasan ini berkembang melalui proses panjang yang dipenuhi oleh revolusi intelektual, perjuangan politik, dan tragedi besar. Nah, perjalanan ini dimulai sejak era pencerahan dipertegas oleh revolusi Prancis dan mencapai puncaknya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mari kita telusuri sejarahnya. Abad ke-17 dan 18 menjadi masa kebangkitan pemikiran kritis di Eropa. Saat itu, kekuasaan raja dianggap mutlak dan gereja memiliki pengaruh besar atas kehidupan rakyat. Namun, para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mulai mempertanyakan sistem ini. John Locke, yang dikenal sebagai bapak liberalisme, menyatakan bahwa manusia memiliki hak alami sejak lahir, kehidupan, kebebasan, dan properti. Rousseau dalam bukunya The Social Contract mengusulkan bahwa masyarakat harus berfungsi atas dasar persetujuan bersama, bukan paksaan. Montesquieu memperkenalkan konsep pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih relevan hingga kini. Ide-ide ini menantang otoritas absolut dan membentuk dasar filosofi hak asasi manusia modern. Pada tahun 1789, Revolusi Prancis menjadi momen penting dalam sejarah hak asasi manusia. Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di bawah monarki absolut. Nah, rakyat Prancis menyusun Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Nah, dokumen ini menegaskan prinsip-prinsip mendasar semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapannya belum sepenuhnya universal. Hak-hak ini pada awalnya hanya berlaku untuk pria bebas, sementara perempuan, budak, dan kelompok minoritas tetap terpinggirkan. Meski deklarasi Prancis membawa gagasan besar kolonialisme Eropa pada abad ke-19 menunjukkan kontradiksi. Di satu sisi, Eropa mengklaim mempromosikan kebebasan, di sisi lain, mereka menindas bangsa-bangsa di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme juga melahirkan gerakan-gerakan baru. Contohnya, Revolusi Haiti pada 1804 berhasil menggulingkan perbudakan, menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia oleh orang-orang kulit hitam. Pada 10 Desember 1948, dunia menyaksikan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dokumen yang mengubah sejarah, disusun oleh Komite Internasional yang dipimpin Eleanor Roosevelt. Deklarasi ini menyatakan 30 pasal hak fundamental, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan dari diskriminasi. Namun penerapan deklarasi ini berbeda di setiap negara. Ada yang menggunakannya sebagai pedoman, tetapi masih ada yang melanggarnya hingga hari ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah hak asasi manusia? Mungkin sebagai besar dari kita langsung membayangkan kebebasan berbicara, beragama, atau hak pribadi lainnya. Namun, apakah itu sudah cukup menggambarkan esensi HAM? Sebenarnya, HAM jauh melampaui sekadar hak pribadi. Ia adalah landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Tapi, bagaimana sebenarnya konsep ini terbentuk? Mari kita seluruh bagaimana HAM menjadi bagian tak terpisah dari wawasan dunia modern. Pemula, kita mulai dari barat, di mana John Locke menjadi salah satu tokoh utama
yang memperkenalkan konsep hak alami. Locke percaya bahwa sejak lahir setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan, hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan negara. Dalam pandangan Locke, tidak boleh menjadi ancaman terhadap hak-hak ini. Sebaliknya, tugas utama negara adalah memastikan bahwa hak alami tersebut melindung dari penindasan baik oleh individu lain maupun oleh kekuasaan pemerintah. Kemudian muncul Immanuel Kant dengan pandangan yang lebih filosofis. Ia menyoroti pentingnya martabat manusia. Menurut Kant, setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tak ternilai dan tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk tujuan orang lain. Kebebasan dalam pemikirannya bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral untuk tindakan dengan menghormati hak orang lain. Filosofi Kant menanamkan pandangan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah bagian dari kewajiban etis yang mendasarkan. Namun, jika kita melihat lebih jauh, konsep HAM tidak hanya berasal dari pemikiran Barat. Tradisi Timur juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam filsafat konfusianisme. Misalnya, kita menemukan fokus yang kuat pada keharmonisan sosial. Menurut ajaran ini, tanggung jawab moral setiap individu terhadap komunitas menjadi kunci terciptakan masyarakat yang damai. Dalam pandangan konfusianisme, HAM tidak hanya tentang apa yang berhak kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Ajaran Buddha juga menawarkan perspektif yang berharga melalui prinsip welas asih. Welas asih di sini mencakup penghormatan terhadap semua untuk kehidupan, perlindungan terhadap yang lemah, dan upaya untuk mengurangi penderitaan. Dalam ajaran ini, penghormatan terhadap hak tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Perspektif ini menambah dimensi kolektivitas dalam pemahaman kita tentang HAM, yakni pentingnya menjadi kesejahteraan bersama. Sejarah menunjukkan bahwa HAM bukanlah konsep yang lahir dari satu keadaan saja. Sebaliknya, ia adalah hasil dari dialog panjang antara Timur dan Barat dengan fokus pada hak individu, dan Timur dengan penekanan pada tanggung jawab sosial dan keharmonisan kolektif saling melengkapi untuk membentuk konsep HAM yang lebih holistik. Untuk perkembangan yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang dirumuskan oleh PBB sebagai pedoman internasional untuk melindungi hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Deklarasi ini mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut, mencakupi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, untuk hidup, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan
tidak manusiawi dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Konsep HAM terus menjadi fondasi penting untuk melindungi martabat manusia ketika kita menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar. Pemahaman yang mendalam tentang HAM dapat menjadi panduan kita. HAM bukan hanya tentang hak individu atau kolektivitas semata, tetapi tentang bagaimana kita menghargai beragam dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Mari kita menjadikan HAM sebagai landasan dan berpikir dan bertindak, baik sebagai individu maupun berbagian dari komunitas global. Setelah membahas sejarah perkembangan dari HAM, penting untuk mengenal tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk mengimplementasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Tokoh-tokoh ini tidak hanya berbicara tentang HAM, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana perjuangan mereka telah mengubah dunia. Nelson Mandela, pemimpin perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, adalah simbol perjuangan hak asasi manusia. Setelah dipenjara selama 27 tahun, ia tetap berteguh memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. Mandela percaya bahwa hak asasi manusia adalah inti dari kemanusiaan itu sendiri. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, "To deny people their human right is to challenge their very humanity." Melalui pernyataan ini, Mandela menekankan bahwa melanggar hak asasi manusia bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak esensi manusia itu sendiri. Eleanor Roosevelt, sebagai Ketua Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia, memiliki peran besar dalam merumuskan Deklarasi Hak Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Ia percaya bahwa hak asasi manusia tidak hanya dimiliki oleh individu pada level internasional, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat terdekat kita. Seperti yang ia katakan, "Where after all do human rights begin? In small place close to home." Dengan kata-kata ini, Roosevelt mengingatkan kita bahwa penerapan hak asasi manusia harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga, komunitas, dan tempat negara kita tinggal. Di Indonesia, tokoh yang juga dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan HAM adalah Ruhana Kudus, seorang wartawan dan aktivis kelahiran Sumatera Barat yang menjadi pelopor hak perempuan. Ia adalah salah satu perempuan pertama di Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ruhana Kudus juga terlihat dalam memperjuangkan kebebasan pers pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Salah satu kutipan yang mencerminkan semangat perjuangannya adalah, "Bukan hanya hak untuk hidup, tetapi hak untuk dihargai dan diperjuangkan." Perjuangannya menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah tidak keadilan. Marzuki Darusman dikenal karena peranannya dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM di Indonesia dan menjadi bagian dari tim pencari fakta untuk peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Pernyataannya, keadilan bagi korban adalah hak yang harus ditegakkan, bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Kutipan ini mengabarkan komitmennya untuk berjuang demi keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kisah hidup dan kata-kata bijak dari tokoh ini mengingatkan kita bahwa hak asasi manusia bukan hanya hak yang dijamin oleh hukum, tapi juga merupakan bagian penting dari martabat dan kebebasan setiap individu. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa HAM adalah nilai universal yang harus diperjuangkan setiap orang dimanapun mereka berada. Kisah hidup dan kata-kata bijak dari tokoh-tokoh ini mengingatkan kita bahwa hak asasi manusia bukan hanya hak yang dijamin oleh hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari martabat dan kebebasan setiap individu. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa HAM adalah nilai universal yang harus diperjuangkan oleh setiap orang dimanapun mereka berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa HAM di Indonesia. Kasus yang pertama saya akan jelaskan itu adalah penculikan aktivis di tahun 1997 dan 1998. Indonesia dilanda krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Presiden Soeharto. Sebagai respons, pemerintah menggunakan cara resepsif untuk mengulangi gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan
aktivis pro-demokrasi. Salah satu cara untuk yang digunakan adalah dengan menculik aktivis-aktivis yang dianggap mengancam rezim. Aktif yang terlibat dalam organisasi seperti Komite Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi ARD menjadi target penculikan oleh aparat keamanan dan militer. Dengan tujuan untuk menekan gerak reformasi, banyak aktivis yang diculik, disiksa, diintimidasi, dan beberapa di antara hilang tanpa jejak. Penculikan ini justru memperkuatkan gerakan reformasi dan mempercepat kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. Setelah reformasi, Komnas HAM menyelidiki kasus ini, namun banyak pelaku yang tidak dihukum. Peristiwa ini tetap menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia dan mendorong reformasi di Indonesia, meskipun keadilan bagi para korban belum sepenuh tercapai. Kasus selanjutnya itu adalah peristiwa penembakan Trisakti dan Semanggisakti. Nah, pada 12 Mei tahun 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Aksi tersebut berakhir dengan penembakan oleh aparat keamanan yang menewaskan 4 mahasiswa. Mahasiswa yang pertama adalah Heri Hartanto, mahasiswa kedua adalah Elang Mulyan Musa, mahasiswa ketiga adalah Gunawan Muhammad, dan yang terakhir adalah Trisakti. Peristiwa ini membubarkan atau memperburuk ketegangan dan memicu gelombang protes besar di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya yang peristiwa Semanggi I pada 13 dan 15 November tahun 1998, demonstrasi besar kembali terjadi di Jakarta. Dikenal sebagai peristiwa Semanggi I. Aparat keamanan menanggapi dengan kekerasan, menembaki demonstran dan mengakibatkan lebih dari 10 orang tewas. Peristiwa ini menunjukkan kekerasan berlebihan terhadap protes damai. Di situ mereka sudah melanggar atau pelanggar HAM. Itu kedua peristiwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tersebut hak untuk berdemonstrasi dan hak hidup. Meskipun menyelidiki dilakukan oleh Komnas HAM, proses hukum terdapat pelaku pelanggaran tidak berjalan efektif. Warisan perjuangan HAM itu penembakan Trisakti dan Semanggi I menjadi simbol perjuangan mahasiswa untuk demokrasi. Meskipun menyelesaikan hukum peristiwa ini belum tuntas hingga kini. Nah, kasus yang terakhir adalah kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa HAM yang terkait. Itu yang pertama saya akan ngomongin tentang latar belakangnya. Itu kerusuhan Mei 1998 itu terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta. Pada puncak krisis ekonomi yang melanda negara akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Soeharto yang otoriter dan pengelolaan ekonomi yang buruk menyebabkan protes besar-besaran, terutama di mahasiswa yang menuntut reformasi. Kronologis kerusuhan itu pada tanggal 12 Mei tahun 1998, 4 mahasiswa tewas dalam penembakan Trisakti yang saya sudah ngomong, 4 mahasiswanya, yang memicu protes lebih besar pada 13 sampai 15 Mei yang tahun 1998 melibatkan berusaha penjarahan dan kekerasan terhadap warga khususnya etnis Tionghoa. Kekerasan ini termasuk pemerkosaan massal terhadap wanita
Tiongkok. Itu pun yang korban-korban dan dampaknya itu kerusuhan ini mengakibat ratusan korban tewas, banyak orang terluka, kerusuhan besar terjadi pada properti terutama toko milik etnis Tionghoa. Selain itu, ketegangan sosial antara etnis Tionghoa dan mayoritas semakin memburuk. Itu juga ada penyelidikan proses hukumnya setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Banyak pihak menuntut keadilan atas kerusuhan tersebut. Komnas HAM menyatakan bahwa kerusuhan merupakan pelanggaran HAM, namun tidak ada proses hukum yang signifikan terhadap para pelaku kekerasan. Dan selanjutnya yang terakhir itu warisannya itu kerusuhan Mei tahun 1998 menjadi simbol penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Namun masalah keadilan bagi korban dan penyelesaian pelanggaran HAM tetap belum sepenuhnya tuntas hingga kini. Seiring dengan perkembangan zaman, di dalam era digital sekarang ini, HAM mengalami tantangan-tantangan baru. Di antaranya yang pertama yaitu perlindungan privasi individu. Di era digital ini, ada banyak informasi mengenai data pribadi yang diunggah ke internet, salah satunya melalui media sosial. Informasi yang disebarkan seperti identitas pribadi dan lokasi seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang tersebar ini dapat disalahgunakan untuk penipuan, pelecehan, pembuatan identitas palsu, pinjaman online ilegal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebebasan berekspresi. Kebebasan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap suatu hal merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Namun dengan adanya media sosial, kebebasan ini dapat menimbulkan masalah, karena adanya ketidaksetujuan atau salah paham dari pihak-pihak tertentu yang dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berpendapat. Yang ketiga yaitu kesenjangan akses digital. Setiap individu berhak untuk memiliki akses yang setara untuk mengakses teknologi digital, terutama dalam mengakses informasi. Ketidaksetaraan akses ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengancam hak atas pendidikan yang setara. Perkembangan teknologi di era digital ini membawa dampak yang positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dapat kita manfaatkan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dari tantangan-tantangan HAM yang terbentuk karena kemajuan teknologi, terutama di dunia digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai statistik kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia pada tahun 2024. Di semester awal tahun 2024 ini, ada 1.227 kasus yang diterima oleh Komnas HAM mengenai pelanggaran hak asasi manusia. 799 kasus diterima melalui surat, 158 kasus melalui kedatangan langsung, 155 kasus dilaporkan dengan cara online, 62 kasus melalui email, dan 53 kasus dengan mekanisme audiensi. Ada juga provinsi dengan aduan kasus terbanyak. Yang pertama yaitu DKI Jakarta dengan 170 kasus, Sumatera Utara dengan 128 kasus, Jawa Barat dengan 128 kasus, Jawa Timur dengan 91 kasus, dan Jawa Tengah dengan 61 kasus. Ada juga isu yang diadukan yang terbanyak. Yang pertama yaitu mengenai isu agraria dengan 248 kasus, yang kedua ada bisnis dan hak asasi manusia dengan 247 kasus, yang ketiga ada tindak pidana perdagangan manusia dengan 16 kasus. Ada juga hak-hak yang dilanggar. Yang pertama ada hak atas kesejahteraan, yaitu 473 kasus, yang kedua ada hak untuk memperoleh keadilan, dengan 299 kasus, dan yang terakhir ada hak atas rasa aman dengan 121 kasus. Mari kita semua berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan positif ini. Setiap tindakan kecil kita dapat menginspirasi orang lain dan membawa kita lebih dekat kepada dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus menyebar nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kita bisa membuat perbedaan. Itu aja dari kelompok kami.
Thank you for watching. Bye-bye.